Halo sobat sekalian, selamat datang di channel ini. Melanjutkan review chapter My Hero Academia. Dan kali ini kita lanjut lagi ke chapter 401. Setelah sebelumnya Stain akhirnya berpihak ke Hero, kini akan dijelaskan lebih jauh bagaimana duel antara Stain versus All For One. Tapi sebelum lanjut, subscribe channel ini biar admin makin semangat buat kontennya. Dan mari kita mulai. Pertama, kita awali dengan cara Stain dapat mengetahui yang mana darah All Might dan yang mana darah All For One. Ini dilakukan Stain agar dia tak salah membuat lumpuh targetnya. Dan ini pula alasan mengapa di chapter 400 kemarin, Stain berhasil membuat lumpuh All For One. Satu hal yang menarik adalah kemampuan penciuman darah Stain di sini rupanya meningkat akibat hidungnya yang terpotong, yang mana dengan kondisi dimensi hidungnya semakin besar, membuat penciumannya jadi lebih kuat dibandingkan yang sebelumnya. Ini tidak lain disebabkan oleh pertarungan Stain versus Knuckle Duster di beberapa tahun yang lalu, di mana saat itu Stain masih jadi Stendhal dan kemudian hidungnya hancur setelah ditonjok oleh Knuckle Duster. Nah, siapa sangka kejadian tersebut berdampak hingga ke chapter 401. By the way, kejadian Stain versus Knuckle ada di manga Vigilante. Kemudian kita akhirnya dijelaskan motif utama Stain yang selalu termotivasi kalau kematiannya hanya untuk All Might. Nah, ternyata di chapter ini akhirnya terungkap kalau maksud Stain sebelumnya adalah mati dalam kondisi membela apa yang All Might perjuangkan. Dalam artian, nyawa dan raga Stain berikan untuk All Might seorang. Maka dari itu, inilah jawaban dari motivasi Stain selama ini, bahwa sejatinya dia mempersembahkan segalanya untuk pahlawan terbaiknya, yakni sang All Might. Buset, keren banget. Lalu ada quirk baru lagi yang dimunculkan oleh All For One di sini, yakni Bloodlet. Quirk ini sederhananya memiliki dua kemampuan, yakni untuk menyemburkan darah dalam jumlah banyak dan untuk mengotak-atik gen dan DNA penggunanya. Untuk kemampuan pertama nampaknya mirip dengan kekuatan Flat King, namun bedanya ini bersifat cair, sedangkan Flat King dapat memadatkan darahnya. Lalu kemampuan kedua dari quirk ini berguna untuk menangkal serangan dari quirk Blood Curdle milik Stain, di mana kita tahu kalau quirk Stain ini berfungsi untuk melumpuhkan lawan dengan cara Stain menjilat darahnya. Tapi All For One ternyata telah mengantisipasi kemungkinan tersebut. Maka dari itu, quirk Bloodlet ini adalah lawan alami dari quirk Blood Curdle milik Stain. Oh iya, dan juga quirk ini berfungsi untuk mengaburkan jejak DNA All For One. Dan inilah juga alasan mengapa All For One sulit sekali dilacak meskipun sampel darahnya ada di mana-mana. Yang rupanya berkat Bloodlet ini, DNA darah All For One sudah diotak-atik. Nah, kemudian selnya di sini Stain dibuat tumbang dengan sangat mudah oleh All For One. Bahkan quirknya pun berhasil dicuri. Kasian banget. Sebenarnya ini cukup konyol menurut saya, di mana Stain sudah membangun rencana panjang, rupanya langsung tumbang sekali serangan. Tapi di sisi lain, ini juga harus terjadi. Sebab apalah kemampuan Stain selain bisa melumpuhkan dan membunuh. Stain jika dibandingkan dengan All For One sangat jauh sekali jaraknya. Ditambah lagi quirk Blood Curdle yang selama ini dia gunakan seakan tak ada apa-apanya di hadapan quirk Bloodlet. Maka dari itu, kekalahan Stain adalah kejadian yang sangat masuk akal. Lantas, bagaimana status Stain ke depannya? Sejauh ini masih belum diketahui apakah Stain masih hidup atau tidak. Namun yang jelas, Stain kini berstatus sebagai quirkless. Dan terakhir, sebenarnya All Might di sini harusnya sudah tewas. Mengapa demikian? Karena kalau saja tameng dari Hercules tak muncul dengan cepat, mungkin All Might sudah tewas di sini. Hal ini juga dipertegas dengan kemunculan bayang-bayang Shimura Nana dan Sir Night Eye, di mana Shimura Nana memberi semangat ke All Might untuk terus hidup, dan juga Sir Night Eye yang memperingatkan akan ramalan kematian yang dia lihat saat itu. So, itulah poin penting dari chapter 400 kali ini. Kita ditunjukkan banyak hal epik sekaligus hal yang bikin kesal. Utamanya Stain yang cara tumbangnya miris sekali. Itulah pembahasan kita pada kali ini. Sanggah apabila ada yang kurang, request juga di kolom komentar untuk pembahasan selanjutnya. Dan akhir kata, see you next time.